Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Di malam Jumat ini aku bakal membahas yang horor-horor sama kalian, yaitu tentang beberapa urban legend atau cerita rakyat Jepang yang paling menyeramkan, yang paling spooky. Karena ini bulan Oktober, aku juga pengen ngomongin yang horor-horor menyambut Halloween. Dan menurutku pribadi memang hantu-hantu Asia itu jauh lebih serem ya. Jadi apa aja cerita rakyat terseram di Jepang? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama adalah Hanako-san atau Toire no Hanako-san. Hanako-san merupakan legenda urban atau cerita rakyat Jepang yang sangat menyeramkan, teman-teman. Dia adalah sesosok gadis berambut pendek, pakai kemeja putih sekolah, bawahannya merah, pakai dasi sekolah, dan berlumuran darah di seluruh tubuhnya. Dan cerita Hanako-san ini memang sudah sangat terkenal ya di sana. Ada yang bilang Hanako-san berawal dari cerita sejarah, ada juga yang bilang kalau dia muncul dengan sendirinya. Hanako ini dipercaya sebagai seorang gadis yang menghantui toilet sekolah. Dia akan muncul ketika namanya dipanggil. Menurut mitos yang beredar di Jepang, ada beberapa versi tentang awal mula Hanako-san ini. Versi yang pertama adalah Hanako-san ini adalah anak yang ceria, dia suka main sama teman-temannya, dan pada hari itu dia sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya. Dia ngumpet di dalam kamar mandi. Tapi di saat yang sama, kota Nagasaki itu dijatuhi bom oleh sekutu dan hancur semua gedung sekolahnya menimpa Hanako-san itu dan dia meninggal seketika. 5 tahun kemudian gedung sekolah mulai dibangun kembali dan Hanako-san katanya mulai menampakkan dirinya di toilet wanita sekolah, dan yang paling mengerikan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Versi yang kedua, Hanako merupakan anak perempuan korban kekerasan orang tuanya sendiri. Suatu hari dia lagi bersembunyi di dalam toilet sekolahnya karena dia dikejar-kejar sama ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Tapi akhirnya ibunya ini menemukan Hanako dan ibunya langsung menyerang Hanako di toilet itu sehingga Hanako meninggal di sana. Cerita rakyat ini juga menyebutkan kalau Hanako-san itu bisa dipancing atau dipanggil dengan mengetuk pintu toilet sebanyak 3 kali sambil menyebut namanya dia. Hanako-san, apa kau ada di sana? Dan kalau Hanako ada di dalamnya, dia akan menjawab, iya, aku di sini. Kalau ada seseorang yang berani buka pintu toiletnya dan masuk ke dalam, dia akan disambut oleh tatapan mengerikan Hanako. Kalau ada seseorang yang panggil namanya untuk menakut-nakuti atau bercanda doang, maka Hanako akan langsung muncul di hadapan orang tersebut dengan tampilan yang sangat-sangat mengerikan. Lalu menarik orang ini masuk ke dalam toilet dan menghabisi mereka. Selanjutnya adalah Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah makhluk urban legend atau cerita rakyat Jepang yang berwujud wanita bermulut robek. Dalam ceritanya, hantu ini menutupi wajahnya menggunakan masker operasi dan dia sering muncul di jalan-jalan yang sepi. Hal yang sering dia lakukan itu, dia muncul di tempat yang sepi dan dia akan bertanya sama orang yang ada di sana, apakah aku cantik? Kalau orang itu ketakutan atau nggak mau jawab, dia akan menampilkan wujud aslinya dan pastinya langsung menyerang orang tersebut. Dalam legendanya, Kuchisake Onna adalah seorang istri dari seorang prajurit. Dia punya wajah yang sangat cantik, tapi sombong. Parahnya lagi, dia selingkuh di belakang suaminya. Suaminya ngerasa cemburu, kesel, dia ngerasa dihianatin. Akhirnya dia pun membalas dendam kepada Kuchisake Onna dengan cara merobek dari bagian mulut ke bagian kupingnya. Dan setelah melakukan itu, suaminya bilang ke Kuchisake Onna, sekarang siapa lagi yang bilang kamu cantik, katanya. Tapi ada juga yang bilang kalau Kuchisake Onna ini adalah seorang wanita korban operasi plastik karena dokternya itu salah mengoperasi. Jadi pada saat operasi dokternya itu memakai minyak rambut yang baunya sangat menyengat. Saking menyengatnya dia sampai nggak bisa konsentrasi gitu loh. Dan akhirnya dia salah merobek dari bagian ujung bibir sampai ke ujung telinganya. Melihat keadaan mukanya setelah operasi, dia langsung marah-marah sama dokter tersebut dan menyerang
menyerang dokter tersebut sampai dokter itu meninggal. Banyak masyarakat yang mengetahui hal ini dan mereka pun akhirnya menyerang Kuchisake Onna sampai dia pun meninggal. Nah, setelah meninggal, Kuchisake Onna menjadi arwah penasaran. Dan bagian terseramnya adalah masker yang dipakai itu, teman-teman. Jadi itu adalah sebenarnya senjata buat hantu ini. Jadi dia bakal muncul di jalan sepi atau di tempat sepi, pakai masker operasi. Dia tanya sama orang, apakah aku cantik? Kalau korbannya itu menjawab, iya kamu cantik, dia bakal buka maskernya dan dia tanya lagi. Bahkan bila seperti ini, kalau korban itu ketakutan dan lari, dia bakal mengejar orang itu dan dia langsung menghabisi orang tersebut. Karena itu rakyat Jepang juga percaya kalau misalkan ketemu sama hantu satu ini dan ditanya apakah dia cantik, kita harusnya jawabnya biasa aja. Selanjutnya adalah Teke. Ini adalah hantu seorang wanita yang jatuh di jalur kereta api dan dia meninggal dalam kondisi mengenaskan. Dari kisah yang beredar, gadis ini bernama Kashima Reiko. Saat itu dia sedang berada di dekat jalur kereta, dia sedang dibully oleh teman-teman sekolahnya. Jadi ditaruhin jangkrik di bahunya, karena kaget, geli, dia pun akhirnya jatuh ke jalur kereta. Ada kereta cepat yang lewat, dan dia pun langsung meninggal dengan mengenaskan. Badannya itu terpotong, terbelah menjadi 2 bagian. Arwahnya dendam terhadap teman-teman sekolahnya itu, dia pun mulai gentayangan. Setiap bertemu dengan korbannya, Reiko selalu bertanya, di mana kakiku? Kalau korbannya itu menjawab dengan salah, dia akan menghabisi orang tersebut. Tapi kalau korbannya menjawab dengan betul, yaitu di jalur Meishin, itu adalah jalur kereta tempat Reiko meninggal, dia akan membiarkan orang tersebut tetap hidup. Kenapa dia dijuluki Teke atau bahasa Indonesia seperti teka-teki? Itu karena memang katanya Reiko ini kalau bertemu korbannya dia suka memberikan pertanyaan, memberikan teka-teki pada korbannya. Kalau korbannya berhasil menjawab, akan dibiarkan hidup. Kalau korbannya nggak berhasil, ya dihabisin sama dia. Selanjutnya adalah Nuke Kubi. Nuke Kubi dalam bahasa Cina artinya adalah leher yang bisa dilepas. Pada siang hari, Nuke Kubi menjadi manusia biasa, tapi kalau malam hari dia akan menjadi sosok yang sangat mengerikan. Kepalanya itu bisa lepas dari tubuhnya dan kepalanya itu akan gentayangan pergi mencari manusia. Gak cuma itu, kepala Nuke Kubi yang gentayangan itu bakal mencari korbannya. Dia menjerit-jerit untuk mengalihkan korbannya, untuk mengelabui korbannya. Saat korbannya itu sudah lengah, dia akan menggigit korbannya dengan cara yang mengerikan. Menurut legenda rakyat Jepang, cara membedakan manusia biasa dengan Nuke Kubi adalah ada tanda merah di bagian lehernya. Tapi biasanya tanda merah itu disembunyikan sama Nuke Kubi menggunakan baju yang bisa menutup sampai ke leher. Yang terakhir dan pastinya nggak kalah menyeramkan adalah hantu Kayako. Kayako adalah cerita rakyat Jepang tentang seorang wanita yang dibunuh oleh suaminya dan kembali menjadi hantu pendendam. Dan cerita ini juga sudah pernah difilmkan, judulnya itu The Grudge. Aku yakin banyak dari kalian yang udah pernah nonton ya. Itu serem banget loh teman-teman. Menurut cerita rakyat Jepang, Kayako ini adalah gadis kecil yang menyedihkan, teman-teman. Dia itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya, dia sering diolok-olok sama temannya, dia selalu menghabiskan waktunya dalam kesepian. Singkat cerita, Kayako ini akhirnya tumbuh besar, dia menikah dengan seorang pria dan mereka punya anak bersama yang bernama Toshio. Suatu hari nggak sengaja suaminya ini menemukan buku harian Kayako dan di dalam buku harian itu suaminya membaca sesuatu yang menurut dia Kayako telah mengkhianati pernikahan mereka. Suaminya ini cemburu banget. Akhirnya suatu hari Kayako pulang kerja, di rumah suaminya itu sudah menunggu Kayako sambil memegang pisau. Kayako dan anaknya langsung diserang habis-habisan oleh sang suami dan Kayako ini sempat lari katanya ke lantai bawah. Pada saat Kayako sudah berlumuran darah tapi dia belum meninggal, suaminya itu menyeret Kayako dan Kayako mengeluarkan suara yang serak gitu ya, kayak merintih. Suaminya menyeret Kayako sampai ke loteng atas, dibiarkan di sana sampai dia meninggal. Menurut kisah rakyat di sana, suaminya nggak lama setelah itu juga ditemukan meninggal di jalanan dan diduga oleh polisi dia itu sudah bunuh diri. Setelah kejadian tersebut, rumah itu dihantui oleh sosok seram Kayako yang berambut panjang, juga ditemani oleh anaknya, Toshio.
Banyak masyarakat dan warga sekitar situ katanya yang bilang kalau dari dalam rumah itu sering terdengar rintihan suara serak kayako dan juga kayak suara orang lagi nyeret-nyeret jasad gitu loh. Jadi siapapun yang mendekati rumah itu, masuk ke dalam rumah itu pasti akan dihantui oleh kayako. Nah, itu dia tadi teman-teman beberapa urban legend atau cerita rakyat dari Jepang yang luar biasa bikin merinding ya. Untung aku buat video ini siang-siang loh, bukan malam-malam. Yang mana sih yang bikin kalian paling merinding, bikin kalian paling takut gitu? Kalau aku bener ya, jujur ya, itu yang hantu toilet sekolah itu loh. Aku tuh paling takut banget sama, toilet sekolah tuh kayaknya udah serem aja gitu loh dilihatnya. Kalau kalian yang mana sih? Jangan lupa tulis ya apa pendapat kalian. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye.